Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Baik, Bu. Ibu. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Ya, baik, untuk mempercepat, sebelum dilakukan pembelajaran ini, tolong pimpin doa untuk ketua kelasnya. Baik, Ibu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum memulai pembelajaran untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Pagi anak-anak semuanya, terima kasih. Oke, untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Hadir semua ya. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Ya, di sini ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, menganalisis kue Indonesia dari beras dan tepung beras itu untuk teorinya, dan yang untuk prakteknya itu ada membuat kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu menganalisis bahan dan alat kue Indonesia dari beras dan tepung beras, kemudian membandingkan kriteria hasil kue Indonesia dari beras dan tepung beras, dan yang ketiga itu ada merencanakan pembuatan kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Selanjutnya, apa yang kalian tahu tentang kue Indonesia? Adakah yang tahu? Baik, nanti untuk video tentang jenis-jenis kue Indonesia, saya akan kirimkan linknya di WA Group beserta dengan modulnya ya. Selanjutnya itu kalian, ya saya jabarkan kue Indonesia pengertiannya. Kue Indonesia dapat diartikan sebagai penganan atau makanan kecil yang terdapat di Indonesia. Makanan kecil ini dapat dikonsumsi sebagai makanan selingan pada suatu hidangan pesta atau selamatan. Kue Indonesia adalah salah satu kebudayaan yang dapat dibanggakan, yang mempunyai kombinasi bahan, cara memasukkan, dan cara penyajiannya yang menunjukkan budaya tinggi, bangsa yang tinggi. Banyak bahan yang sama terdapat di seluruh Indonesia seperti ketan, beras, macam-macam tepung, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan buah-buahan. Ya, karena kita membahas tentang kue Indonesia yang berasal dari beras dan tepung beras, saya tanya kepada kalian, apa sih itu beras? Saya, Ibu. Ya, Bu Ami? Beras adalah makanan pokok kita, Bu, orang Indonesia, Bu. Ya, makanan pokok. Selain makanan pokok, beras itu dapat dijadikan sebagai kue ya. Contohnya, ada yang bisa kasih contoh? Cur ya, Bu. Hai. Ya, kue cucur. Kue cucur itu kan sudah menjadi tepung ya, berarti beras itu akan digiling dulu sebelum dijadikan kue cucur, ya. Kemudian ini ada pengertian beras. Ya, beras adalah sejenis biji-bijian serealia yang merupakan makanan pokok, benar kata Ami. Kemudian beras memiliki cirinya bentuk bulat, lonjong, dan terdiri dari beras putih dan beras merah. Adapun zat gizi yang terkandung dalam beras, yang pertama mengandung karbohidrat yang mengenyangkan pastinya, kemudian vitamin B1 yang terdapat sebagai sumber tenaga. Selanjutnya, apa itu tepung beras? Tepung dari beras itu. Oke, tepung yang dari beras yang melalui proses penggilingan ya, yang menjadi pupuk gitu. Kemudian, nah ini jawabannya, tepung beras adalah beras yang digiling dari hasil padi bertekstur halus seperti bubuk. Tepung beras merupakan tepung berprotein rendah, sehingga membuat tepung tersebut menjadi tepung umum yang dapat digunakan dalam pembuatan cake atau kue. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemakaian tepung beras untuk bahan dasar kue ya. Yang pertama itu sebaiknya menggunakan tepung yang halus dan baru ditumbuk agar tidak cepat menjadi asam. Letakkan beberapa lombok merah utuh atau sobek-sobekan daun pisang. Yang kedua, adonan dari tepung beras sebaiknya dibuat dengan menggunakan cairan panas agar kue yang dihasilkan tidak keras dan adonan mengendap, kecuali adonan yang harus difermentasi menggunakan tape dan ragi. Yang ketiga, untuk adonan dari tepung beras jenis keras, tambahkan sedikit tepung kanji atau aci supaya tidak kaku teksturnya. Yang keempat, memasak kue dari tepung beras harus sampai tanak agar enak, kental, dan tidak cepat basi. Ya, apa saja kue Indonesia dari beras dan tepung beras? Serabi, Bu. Serabi, ya, ini ya, terdapat macam-macam kue Indonesia dari beras dan tepung beras. Tadi serabi ya, benar, atau yang di sebelah kanan ini hampir mirip serabi, ya. Itu namanya kue cara bintang. Yang kedua ini kue cucur, dan yang pertama ini adalah putri mayang. Ya. Akan membagikan kelompok kepada kalian untuk melanjutkan pengisian LKPD. Ya. LKPD akan saya bagikan. Sudah terlihat LKPD-nya. Sebelum ke pengisian LKPD, saya akan membuat kelompok secara acak ya. Untuk kelompok 1 itu ada Eva, Christine, dan Ayu. Untuk kelompok 2 itu ada Ami, Ika, dan Wara. Untuk kelompok 3 itu ada Windy, Joanna, Martina, dan Nova. Ya. Selanjutnya, coba kalian isi LKPD ini sesuai dengan instruksi pengerjaan yang ada di LKPD. Ya, dalam LKPD ini ada sedikit materi yang terangkum dalam pembelajaran ini. Ya, di aktivitas 1 itu ada tabel. Ya, ada tabel berisi. Tolong kalian diskusikan bersama teman-teman kalian yang saya sudah bagikan kelompoknya. Ya, dikerjakan. Bila ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Setelah itu hasilnya kita presentasikan.
Ada yang ditanyakan untuk pengisian LKPD-nya? Tidak, Bu, sudah jelas. Sudah jelas? Bu. Iya. Sudah selesai pengisiannya? Sudah, Ibu, sudah selesai. Bu. Sudah. Dari kelompok 2 dulu deh ya, untuk memaparkan hasil diskusi kalian. Iya Bu Linda, saya dari kelompok 2. Saya bersama teman-teman tadi sudah berdiskusi. Di dalam nomor 1 itu ada gambar kue carabikang ya Bu ya? Kue Ya. carabikang. Namanya kue carabikang, asal daerahnya dari Jawa Tengah. Bahan dasarnya tepung beras dicampur dengan gula Bu. Proses pembuatannya dipanggang Bu. Kemudian cara penyajiannya disajikan di atas piring untuk sebuah jamuan kue Indonesia Bu. Sudah Ibu. Yang nomor 2 Bu. Kelompok 3? Oh iya, terima kasih Bu. Boleh dipresentasikan? Saya aja Bu, saya aja kelompok 1. Kelompok 3 belum selesai sibuk nyontek Bu. Ya, saya mau jawab yang kue cucur ya. Untuk kue cucur itu berasal dari Betawi atau dari Provinsi Jakarta. Kalau bahan dasarnya dari tepung beras, lalu warna coklatnya itu dari gula aren juga bisa. Nanti cara tekniknya digoreng. Lalu setelah matang itu dialasi tisu supaya tidak berminyak. Karena kalau digoreng kan pasti banyak minyaknya. Sudah Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya. Untuk kelompok 1? Saya kelompok 1 Ibu. Oh, yang belum kelompok berapa ya? Ya, Bu, maaf nggak bisa tadi diklik-klik Zoom-nya. Ujiannya. Nomor 1 namanya carabikang. Ya. Asal daerahnya taunya di tempat saya ada di Jawa. Ada. Bahan dasarnya tepung beras. Cara penyajiannya bisa menggunakan garnish dari daun ya, diletakkan di atas daun. Itu tempat yang alat-alat penyaji yang dari tembikar juga bisa. Kemudian yang kedua, ini namanya apa yang kedua? Lupa lagi saya. Teman-teman, Mayang. putri mayang. Ya. Putu mayang, putri mayang. Mayang nasi kuning di sini. Oke, putu mayang. Untuk asal daerah ini dari Jawa juga, ini putu mayang. Bahan dasarnya tepung beras, terus dia penyajiannya ada sausnya dari santan dan gula merah. Terus dia bisa disajikan ini juga ya, digarnish dengan daun pandan. Nah, kalau yang ketiga ini sering nenek saya buat kue cucur. Betul ya, Bu? Kue cucur. Kue cucur itu dari Jawa juga, saya tidak tahu tepatnya dari mana. Bahan dasarnya tepung beras, kemudian cara penyajiannya dia hanya diletakkan aja di pinggan tempat, di mana ini rasanya sangat manis dan cukup berminyak. Itu, Bu. Baik, sudah paham ya semuanya ya tentang tekniknya, teknik pengolahannya, kemudian peralatan yang digunakan itu kan ada peralatan persiapan pengolahan dan penyajiannya ya. Untuk persiapannya itu apa saja disiapkan peralatannya, kemudian bahan-bahannya, tahap pengolahannya juga sama, dan tahap penyajiannya itu ada penyajian khusus ya untuk kue yang digunakan, yang menggunakan pembungkus ya, daun pembungkus itu seperti kayak kue nagasari itu kan juga dibungkus yang nggak langsung begitu saja untuk nagasari tersendiri, menggunakan pembungkus daun pisang ya. Kemudian di sini juga ada kue lapis ya, kue ape, kue mangkok, itu pun juga ada caranya ya. Kue lapis itu dikukus ya, kue yang ape ini dipanggang hampir mirip dengan kue carabikang ya. Kemudian kue mangkok ini menggunakan teknik dikukus ya. Saya ingin memberi pertanyaan nih kepada kalian semua ya. Apa hasil kesimpulannya? Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, nih. Ya. Ini dari berbagai macam kue Indonesia dari beras dan tepung beras ini menggunakan berbagai macam teknik di dalam pengolahannya ya Bu ya. Ada yang dipanggang, ada yang dikukus, serta ada yang digoreng Ibu. Ya, tuh. Saya akan mengajukan pertanyaan. Tadi sudah disampaikan dengan Ika ya. Apa sih yang dimaksud dengan saus si kinca itu? Ada yang bisa menjawab? Saus dari gula merah, Bu. Benar, Saus Bu? dari gula merah ditambah dengan apa? Potongan nangka. Nangka. Ya itu bisa. Ada lagi yang ada penambahannya? Ya Bu, saya Bu. Ya, Mi. Ditambahkan dengan sagu atau tepung maizena ya Bu, supaya kental ya. Ya, itu juga bisa. Dan satu lagi bisa ditambah dengan Daun Dengan daun pandan. daun pandan juga, santan langsung ya. Oke, kesimpulan pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kue Indonesia dari beras dan tepung beras itu terdapat beberapa teknik pengolahan. Di antaranya ada teknik yang dikukus, ada yang direbus ya, ada yang dipanggang ya. Kemudian cara pengolahannya itu mulai dari tahap persiapan, tahap pengolahan, sampai tahap penyajian. Di penyajian ini ada cara-cara khusus ya, seperti kue yang membutuhkan pembungkus ya, seperti kue nagasari itu kan yang dibungkus ya dengan daun pisang dan memiliki teknik lipatan, jenis lipatannya itu. Ya, untuk pertemuan hari ini adakah yang ditanyakan? Sudah paham Ibu. Sudah paham? Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Kemudian untuk pertemuan minggu depan itu adalah kegiatan praktek ya, di mana kegiatan praktek kalian harus sudah membuat job sheet yang telah dibagikan di grup kelas ya. Itu nanti kalian isi, meliputi bahan bakunya apa saja ya, kemudian dihitung berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk daftar belanja ya. Nanti job sheet-nya setelah diisi kemudian dikumpulkan ya untuk pertemuan berikutnya melakukan kegiatan praktik ya. Ada lagi yang ditanyakan?
Tidak ada Bu Linda. Tidak ada, oke. Untuk LKPD selanjutnya, tolong diisi ya. Masih ada 2 kegiatan lagi, 2 aktivitas lagi yang harus diisi di LKPD. Dan untuk bahan ajarnya pun sudah ada di LKPD itu dan ada modul tersendiri, ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Tolong ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Baik Ibu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak semuanya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda. Sama-sama.